Apalagi kita ini insya Allah bukan orang-orang yang pertama kali bertemu dengan Ramadan. Sudah bertemu dengan belasan puluhan kali Ramadan. Maka sudah pasti kita sudah melakukan berbagai amal soleh. Dan tahukah Bapak Ibu rahimakumullah, ada satu amalan yang sederhana. Ada satu amalan yang sederhana, mudah dilakukan, tetapi punya pengaruh yang besar. Ada satu amalan yang sederhana, amalan yang sangat dianjurkan, besar keutamaannya dan besar pula pengaruhnya. Saya tidak tahu apakah amalan ini sudah menjadi amalan kebiasaan kita pula. Dan amalan itu adalah mendoakan orang lain, mendoakan sesama. Ramadan kata Rasulullah adalah bulan di mana Allah memberikan peluang besar dikabulkan doa-doa. Karena kita manusia yang punya banyak keinginan, banyak kebutuhan sama Allah, antara satu waktu dengan waktu yang lain kita selalu mengisinya dengan doa. Habis sholat kita berdoa, habis sholat sunat kita berdoa, tengah malam kita berdoa, waktu duha kita berdoa, mau berbuka kita berdoa. Dan terkadang sebahagian orang-orang itu doanya hanya untuk dirinya sendiri, berdoa untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu rahimahullah, Sayyidah Fatimah dalam riwayat diceritakan salah satu kebiasaannya adalah qiyamul lail, salat tahajud. Suatu hari Husain bangun, dia melihat ibunya, bundanya salat tahajud. Setelah salat berdoa, doanya panjang, tapi dia amati, dia simak baik-baik. Doanya itu tidak ada satupun untuknya, tapi mendoakan orang lain. Para sahabat, para sahabat, terus dia doakan semua. Sampai kemudian paginya dia bertanya kepada ibundanya, "Wahai ibunda, tadi malam saya perhatikan setelah sholat engkau banyak sekali baca doa, tapi doa-doanya buat orang lain, tidak untuk dirimu. Kenapa?" Maka beliau mengatakan, "Doakanlah dulu orang-orang sekitar. Karena bila engkau berdoa, maka malaikat akan mengaminkan, dan malaikat pun akan berdoa yang sama agar kebaikan yang sama diberikan kepadamu." Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Qala Rasul, tidak ada seorang Muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan tersebut, melainkan malaikat akan berkata, dan bagimu juga kebaikan yang sama. Bahkan para sahabat juga punya kebiasaan begitu. Abu Darda misalnya dalam riwayat, dia itu mendoakan sampai 300 orang dalam sujud-sujudnya. Ada salah seorang ulama juga, salafus saleh, Abu Ayyub, sampai membuat daftar satu hari ini ada 300 orang yang didoakan. Satu persatu disebut namanya. Luar biasa kebiasaannya. Sampai karena kebiasaannya itu, dalam riwayat diceritakan, dari 300 orang itu pernah ada yang terlupa satu orang, terlewatkan. Begitu dia tidur di malam hari, dia bermimpi bertemu dengan orang itu. Orang itu berkata, "Wahai Abu Ayyub, kenapa aku tidak engkau doakan?" Dia terbangun, wudhu, sholat, langsung mendoakan orang itu. Bapak Ibu rahimakumullah, mendoakan orang untuk kebaikan, maka kebaikan yang sama akan kembali kepada kita. Maka kita perhatikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
mendoakan itu adalah sunnah hasanah yang dilakukan, yang dicontohkan para nabi dan rasul. Kata Rasulullah SAW, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Muhammad surat yang ke-47 ayat 19. Artinya, maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggal. Dalam surah Al-Hasr surat yang ke-59 ayat 10, Allah juga mengatakan, tadi sudah kita bacakan di awal, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yakni Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, amalan kelihatan sederhana ini ternyata adalah amalan yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Mendoakan. Ketemu saudara-saudara kita, doakan. Lihat rumahnya, doakan. Yang belum ke masjid, doakan. Lihat anak-anak kita, doakan. Lihat anak orang, doakan. Pokoknya apapun yang ada di hadapan kita, banyakin doa. Bapak Ibu rahimakumullah, kebiasaan mendoakan orang lain juga merupakan tanda baiknya keimanan seseorang. Baiknya keimanan seseorang itu akan mudah baginya untuk mendoakan sesama, mendoakan kebaikan. Mendoakan juga merupakan tanda kepedulian. Rasulullah, la yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kalian hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bagaimana dia mencintai saudara-saudaranya? Mencintai saudaranya seperti mencintai diri. Di antara ekspresi cinta itu, kepedulian itu adalah mendoakan. Sebagian orang-orang kadang lebih mudah mengomentari atau bahkan mencela ketimbang mendoakan. Nah, kita balik Bapak, menjadi sebuah kebiasaan baru mendoakan dan mendoakan. Dan bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mendoakan juga termasuk dakwah. Ketika kita tidak punya otoritas, ketika kita tidak punya kemampuan menegur secara lisan, mendoakan kebaikan buat saudara-saudara kita juga merupakan dakwah. Dan bahkan Bapak Ibu rahimakumullah, dalam riset, dalam penelitian, orang yang mendoakan orang lain itu punya efek vibrasi yang sangat kuat, khususnya bagi dirinya, menghadirkan energi positif, menghadirkan kedamaian, dan itu memberikan pengaruh kepada orang-orang di sekitar. Tadi ada sebuah penelitian Bapak Ibu bereksperimen di daerah tersebut sering terjadi penyakit masyarakat, pencurian dan lain sebagainya, kenakalan. Jadi ada sebuah riset di satu daerah itu dikumpulkan beberapa orang mewakili titik-titik tempat itu. Misalnya satu komplek ini mewakili antara gang yang satu dengan gang yang lain, dikumpulkan. Mereka berdiam diri karena mereka bukan muslim. Mereka itu meditasi selama 14 hari. Yang mereka lakukan adalah membayangkan tempatnya, kampungnya, kompleknya, komplek yang damai, lalu sama-sama saling mendoakan. Dan ternyata hasil eksperimen mereka itu luar biasa pengaruhnya terhadap perubahan-perubahan di kompleks. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mulai hari ini kita tambah kebiasaan baru kita, mendoakan sesama, mendoakan saudara-saudara kita, anak-anak kita, keluarga kita. Kita latih juga untuk saling mendoakan, untuk saling mendoakan. Apapun yang kita lihat orang, doakan. Karena insya Allah mendoakan tersebut menghadirkan energi positif, juga memberikan pengaruh yang besar baik bagi diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amalan ringan ini bisa kita amalkan. Pulang dari masjid ini keluar buka pintu, terlihat rumah saudara kita menjalan sampai rumah, siapapun yang terbayang oleh kita doakan. Nanti mau berangkat kerja, lihat orang jualan, doakan. Lihat mobil pejabat lewat, doakan juga. Dan pejabatnya amanah, gitu ya Bapak. Siapapun doakan, doakan. Doakan, 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 dan teruskan doakan. Mudah-mudahan doa-doa kita Allah izinkan kembali kebaikannya kepada kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Fa'tabiru bil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam.